Oke, sebelumnya mohon maaf, minta waktu sebentar. Kami dari kelompok 6 IPS Dasar akan menjelaskan tentang hakikat dan karakteristik IPS. Sebelum kami menjelaskan isi dalam PPT kami akan memperkenalkan diri anggota kami terlebih dahulu, yaitu saya selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Asawal, NPM 23350039, dan selanjutnya Perkenalkan, nama saya Melia Olga Salsabila, NPM 23350060. Materi yang pertama, pengertian IPS. IPS merupakan mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, sosiologi, dan tata negara dengan menampilkan permasalahan sehari-hari masyarakat. IPS dirumuskan atas dasar realitas sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial atau sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Dalam bidang pengetahuan sosial ada banyak istilah. Istilah tersebut meliputi ilmu sosial atau social sciences, studi sosial atau social studies, dan ilmu pengetahuan sosial yaitu IPS. Perkenalkan, nama saya Vina Marcelia, NPM 23350063. Yang selanjutnya, hakikat IPS. Hakikat pendidikan ilmu pengetahuan sosial adalah kajian tentang manusia dan lingkungannya, di mana kehidupan manusia merupakan suatu dinamika yang tidak pernah berhenti dan selalu aktif. Pada dasarnya, hakikat manusia itulah yang membedakan manusia sebagai makhluk lainnya. Manusia bukan hanya sebagai makhluk biologis, melainkan juga sebagai makhluk yang berinteraksi dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Aspek-aspek tersebut menghasilkan ilmu pengetahuan sosial dan berkembang menjadi disiplin ilmu sesuai dengan perkembangan masyarakat seperti ilmu ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, geografi, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Lia Nur Halifah, NPM 23350098. Baik, selanjutnya karakteristik IPS. Karakteristik IPS yaitu terletak pada pengembangan materi yang menggunakan pendekatan, yakni mulai dari lingkungan masyarakat yang sangat sempit, terdekat, menuju pada lingkungan masyarakat yang lebih luas. Karakteristik mata pelajaran IPS antara lain, yang pertama, IPS merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum, dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan, dan agama. Yang kedua, kompetensi dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi materi atau topik atau tema atau subtema tertentu. Yang ketiga, kompetensi dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Selanjutnya, tujuan pembelajaran IPS. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Kemudian, tujuan pembelajaran IPS dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu pengembangan kemampuan intelektual siswa, pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa, serta pengembangan diri siswa sebagai pribadi. A few moments later. Perkenalkan, nama saya Selvia Dwi Yulianti, NPM 23350081. Selanjutnya, fungsi IPS. Fungsi IPS sebagai pendidikan yaitu membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna untuk masa depannya, keterampilan sosial dan intelektual. Fungsi IPS diberikan di SD adalah agar anak-anak memiliki hal-hal sebagai berikut. Oke, yang pertama, agar peserta didik dapat mensistematisasikan bahan, informasi, dan atau kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia dan lingkungannya menjadi lebih bermakna. Yang kedua, agar peserta didik dapat lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab. Yang ketiga, agar peserta didik dapat mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan antar manusia. Yang selanjutnya, nilai-nilai sosial IPS. Nilai-nilai yang perlu dikembangkan dalam pelajaran IPS seperti yang sudah kita ketahui dan pahami
bahwa IPS adalah ilmu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam pelajaran IPS perlu dikembangkan nilai-nilai luhur untuk meningkatkan kualitas manusia dan kehidupannya. Nilai-nilai yang perlu dikembangkan dalam ilmu pengetahuan sosial, yang pertama nilai edukatif, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai filsafat, yang keempat nilai teoritis, dan yang kelima nilai ketuhanan. Oke, selanjutnya yaitu strategi pembelajaran IPS. Strategi pembelajaran IPS yang dapat diterapkan adalah yang pertama, membuat desain model untuk proses pembelajaran di kelas. Model ini memungkinkan guru untuk memilih dari berbagai jenis model yang telah dikonfigurasi. Model harus sesuai dengan bahan ajar. Setelah menyiapkan model, guru membuat alat peraga yang akan pajang di depan kelas. Misalnya untuk materi mencakup wilayah Indonesia, Anda bisa menggunakan peta bergambar yang saat ini beredar di pasaran. Selanjutnya itu ruang lingkup pembelajaran IPS. Ruang lingkup pembelajaran IPS berkaitan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup IPS dibatasi pada gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah. Ruang lingkup kajian IPS meliputi 1. Substansi materi ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat. 2. Gejala, masalah, dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat.